Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan pengalaman saya tentang berkaitan dengan mencari beberapa literatur di Google Scholar. Ya, Google Scholar ini adalah salah satu mesin indeks ya, mesin yang menampilkan beberapa judul-judul penelitian yang gratis, tersedia secara gratis. Ada beberapa keunggulan dari Google Scholar. Dia bisa menangkap beberapa bacaan sekaligus, tidak hanya jurnal, tapi juga hal-hal lain berkaitan dengan isu yang sedang Anda kembangkan, misalnya buku dan sebagainya. Ada kalau Anda ingin mencari literatur, sebaiknya tidak berangkat dari Google saja, tapi berangkat dari Google Scholar. Karena menggunakan Google Scholar ini beberapa literatur sudah lebih baik, sehingga bisa memberikan pemahaman isu-isu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika Anda mencari literatur, tentu Anda harus mencari literatur yang memiliki sumber yang jelas, ya. Jadi tidak anonim gitu, jelas, kemudian memiliki track record yang jelas, supaya isu-isu yang Anda baca nanti itu betul-betul bisa memberikan pandangan-pandangan yang tepat dan concise itu kayak bahasa Indonesia-nya ya, betul-betul tepat lah istilah kata lainnya. Nah, kemudian kita coba lihat di Google Scholar sendiri. Seperti Anda sudah lihat, Anda bisa pergi ke scholar.google.com, kemudian akan ada tampilan seperti ini ya. Dan karena ada di sekarang lagi era COVID, mungkin supaya mereka mempercepat pertukaran informasi di antara para ilmuwan, kemudian Google Scholar membuka area khusus untuk COVID-19 yang bisa diakses di Oxford, Elsevier, dan sebagainya. Nah, di Google Scholar ini Anda bisa mulai cari dengan mengetikkan kata kunci yang ada di sini. Jadi misalnya kita ingin melihat kita ingin melihat tentang tentang digital divide misalnya, atau kita lihat electronic government misalnya. Kita lihat, nah berarti akan muncul beberapa kata-kata di sini. Ada privacy strategies for electronic government, ada citizen adoption of electronic government, trust in electronic government success, bla 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 sampai ke bawah. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini sudah muncul sudah muncul beberapa bacaan berkaitan dengan electronic government. Tinggal Anda pilih mana yang paling tepat, mana yang tidak. Nah, di sini biasanya Anda bisa lihat, kalau Anda penasaran bisa Anda lihat dulu ya. Dia dirujuk berapa kali. Ini menunjukkan semakin banyak dirujuk berarti bacaan itu, literatur itu semakin kuat, ini semakin banyak yang menjadikan bacaan itu rujukan. Nah, di sebelah sini kemudian ini ada bintang menunjukkan kalau Anda cocok ya, dikasih bintang itu berarti disimpan. Nanti kalau ini Anda klik citasi, ini akan memunculkan beberapa jenis citasi ya, ada MLA, EPA, ISO 90. Nanti kita akan bahas satu waktu kalau memang ada waktunya, apa itu referensi dan sebagainya. Nah, di sini ada misalnya model IPA itu pakai seperti ini, model penulisan MLA seperti ini, model ISO 690 seperti ini. Biasanya ini munculnya di referensi di bagian belakang dari tulisan yang sudah Anda buat. Nah, kalau Anda malas menggunakan reference manager seperti Revox, Revman, EndNote, BibTeX atau Mendeley dan sebagainya, Anda bisa tinggal pas saja copy ini, kemudian di paste, ditaruh di Word, itu akan lebih mudah. Kemudian di sini kita juga bisa lihat ada artikel terkait. Kalau kita klik akan muncul apa saja artikel terkait dengan artikel yang sudah dibangun tadi. Kemudian kita juga bisa lihat 5 versi. Biasanya dia diupload di beberapa titik sekaligus gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini membuktikan, Anda lihat lagi ya, di bagian sini ada tulisan books.google.com. Ini menunjukkan bahwa bacaan ini itu adalah bagian dari buku, bukan jurnal. Ya, kalau ini Annual Hawaii International, ini namanya, kalau ada kata-kata internasional biasanya itu masuk prosedur. Nah, kalau ini jurnal nih, Journal of Management, European Journal of Development. Jadi Anda bisa memisahkan jenis-jenis dari jenis-jenis bacaan dari tulisan yang ada di sini. Buku, proceeding, jurnal. Nah, kita cukup beruntung karena beberapa bacaan ini bisa langsung Anda peroleh. Nah, di sini biasanya kalau ada PDF ini berarti
sudah diupload oleh penulis di salah satu website. Dalam hal ini dia dimasukkan di website kampus. Ini dimasukkan di web dia sendiri dan sebagainya. Kemudian kita klik misalnya, nah Anda bisa lihat, ya, Anda bisa lihat nih, tuh langsung ke download bahkan, lalu langsung bisa lihat privacy strategi elektronik government. Nah ini sudah ada di sini, ya kan? Kita bisa ambil misalnya dari situ. Terus di sisi lain, kadang-kadang kita ketika kita mencari, kita lihat ya, ini electronic government itu kan ada hasilnya 3.290. Anda tidak mungkin membaca semua 3.290 ini. Oleh karena itu dalam Google Scholar untuk itu supaya Anda lebih mudah membacanya, biasanya di mesin-mesin pengindeks semacam Google Scholar, Scopus, dan sebagainya ada pembatas tahun misalnya. Nah, kali ini kita coba lihat tahun. Jadi kita lihat supaya nggak terlalu banyak ya, tahu sejak 2019. Maka mulai berkurang 93.700. Masih banyak juga ya. Terus kita kurang lagi. Bisa juga berkurang. Nah, berkurang lagi ternyata jadi 68.700. Masih banyak juga, kita nggak mungkin mengurangi. Nah, memang menggunakan atau kita bisa pilih sort yang lain, urutkan menurut relevansi. Karena kita pakai kata-kata electronic government, maka muncul electronic government yang relevan dengan kita. Nah, kalau kita muncul jeleknya dari Google Scholar adalah dia tidak memiliki fasilitas filter yang baik, sehingga yang muncul hanya tahun dan urutkan menurut relevansi, sehingga tidak bisa kita sort berdasarkan jenis penelitian dan sebagainya. Kalau Anda bandingkan dengan Scopus dan yang lain, Scopus memiliki kekuatan itu dibandingkan dengan Google Scholar. Nah, kemudian kata kunci lain, kalau Anda ingin mencari sesuatu, itu gunakan teknik-teknik yang sederhana ya. Jadi kalau Anda menggunakan quote begini, itu berarti apapun yang ada di dalam quote itu dianggap satu kata. Kalau saya tulis electronic government, berarti ini dianggap sebagai satu kata. Kalau saya ingin kemudian men-sort lagi, karena tadi saya tidak bisa memfilter ya, kita ingin lihat yang ada di Indonesia aja, berarti kita tambahkan kata N atau di plus N Indonesia. Maka muncul hasil yang sedikit nih. Tuh ada kan? Dari 2020 ada 2601. Itu yang dari Indonesia. Kita ingin lagi lebih spesifik lagi. Ini cara lain untuk menspesifikkan ya. Jadi cara penting dalam melakukan pencarian literatur, cara pertama adalah kita bikin yang umum supaya semua masuk dulu. Kemudian kita perkecil. Ini tadi dari 68.000 sekarang jadi 601, kan sudah lumayan. Kita tambah lagi, misalnya kita ingin lihat public administration. Nah ini kita kasih. Kenapa dikasih tanda petik 2 apostrof? Karena kita ingin menganggap bahwa mesin membaca public administration sebagai satu konsep. Kita enter lagi. Nah, hasilnya 196, berkurang lagi sudah. Ya, coba kita sekarang kasih lagi kata kuncinya. And hambatan ya, hambatan bahasa Inggrisnya barriers. Muncul nggak? Berkurang lagi jadi 80 hasil dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya adalah cara sederhana bagaimana mengoperasikan search engine secara efektif. Jadi kata kunci yang besar, kemudian hasilnya besar, mulai disortir lagi, diperkecil lagi, sehingga pada akhirnya akan muncul isu-isu yang sangat spesifik yang bagi kita sangat manageable, gitu, mudah dikelola untuk membacanya. Nah, itu adalah salah satu teknik untuk searching menggunakan Google Scholar yang bisa membantu Anda dalam mencari literatur-literatur yang dianggap perlu untuk isu-isu tertentu. Silakan Anda praktekkan, kemudian Anda coba dengan istilah apapun, dan kemudian Anda coba baca beberapa gitu ya, sehingga Anda bisa memahaminya lebih baik lagi. Nah, sebelum Anda download, itu ada baiknya Anda lihat dulu abstrak ya. Nah, dengan melihat abstrak tuh
Anda akan bisa tahu apakah kira-kira bacaan ini penting saya baca atau tidak. Ingat, melihat abstrak ini, kemudian Anda akan baca di abstrak ini, terus kemudian dirasakan kira-kira penting nggak untuk penelitian saya. Kalau nggak penting jangan dibaca fullnya, itu akan menghabiskan waktu. Kalau dirasa penting baru dibaca semua. Kalau dirasa tidak penting ya jangan. Nah, yang tricky adalah menentukan bahwa bacaan itu penting atau tidak penting. Saya kira itu kuliah video pembelajaran kita tentang bagaimana menggunakan search engine Google Scholar ya. Jika ada pertanyaan atau ada hal lain yang ingin diklarifikasi, silahkan dituliskan di komentar yang ada di fitur Spada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.